Salam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali. Saya akan berbagi perenungan firman Tuhan dari Mika pasal 2 ayat yang ke-13. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang, dan akan keluar dari situ, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Di bagian ini topiknya adalah janji tentang keselamatan. Lalu di sini ada kata penerobos. Penerobos ini adalah orang yang melakukan terobosan. Lalu mengapa perlu ada terobosan? Karena ternyata ada sesuatu yang menghalangi di depan, atau ada sesuatu yang mengikat di situ, sehingga perlu terobosan. Kata penerobos ini tentunya tidak terlepas daripada memiliki suatu kekuatan lebih besar daripada apa yang akan diterobos. Allah sendiri yang menjadi penerobos, sehingga tidak sulit bagi Allah menerobos sesuatu yang menjadi penghalang. Lalu, dalam pelayanan pesat ini, kita diberi kesempatan untuk menjadi bagian-bagian dan penerobos. Kalau pesat ada di desa-desa, ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Ya, banyak orang kalau dikasih pilihan, mungkin lebih memilih ada di daerah-daerah yang aman berkembang. Tapi kalau Bapak Ibu dan Saudara saya ada di desa-desa, percayalah bahwa kita bersama-sama dengan Allah untuk melakukan terobosan-terobosan. Seperti visi pesat. Pada tahun 2047, pesat akan menjadi pelaku utama membangkitkan pemimpin-pemimpin bagi masyarakat, gereja yang berjuang untuk kepentingan anak-anak miskin di pedesaan. Oleh karena itu, hal ini akan bisa terjadi kalau kita memiliki nilai yang ada di pesat itu adalah teamwork. Saya menyoroti bagian firman Tuhan ini adalah di dalam kata teamwork, kerja sama tim. Artinya teamwork itu adalah rela meninggalkan kepentingan pribadi, lalu mengutamakan kepentingan bersama untuk tujuan bersama. Saya percaya sekali bahwa mustahil kalau kita ada di desa itu sendiri saja. Mungkin saat ini ada teman-teman yang mungkin tinggal sendiri. Tapi percayalah bahwa Tuhan bersama saudara. Tapi kalau teman-teman ada tim, harus dirawat tim itu. Jujur, yang biasa merusak teamwork itu adalah ketidakpedulian. Dalam perjalanan bersama ini, kita memiliki kepedulian. Ya, teamwork. Bagaimana teamwork itu bisa terwujud? Pertama, kita harus memiliki visi yang sama, tujuan yang sama. Bukan tujuannya masing-masing. Mungkin kita punya kerinduan masing-masing, tapi kita harus sepakat bahwa kita punya satu tujuan, itu adalah memuridkan anak-anak desa untuk mencapai puncak potensinya, seperti yang kita nyatakan dalam misi pesat. Itu pertama adalah memiliki visi yang sama. Yang kedua, untuk menjadi teamwork yang solid, kita harus bergerak bersama-sama. Sebuah kemustahilan kalau visi ini akan terwujud kalau berjalan sendiri-sendiri. Satu quotes menyeratkan bahwa jikalau Anda ingin berjalan lebih jauh, maka harus jalan sama-sama. Tapi kalau Anda ingin jalan lebih cepat, maka jalan sendiri-sendiri. Kita tidak berusaha untuk jalan sendiri. Kita jalan bersama-sama. Dan Tuhan pun juga bersama-sama dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam membangun teamwork, kita perlu punya pemimpin. Sebuah tim itu kalau tidak ada pemimpin, kacau. Kenapa harus pemimpin? Karena pemimpin akan mengarahkan kita mencapai visi itu. Tentunya kita sadar bahwa pemimpin yang benar itu adalah Yesus sendiri. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga adalah pemimpin. Oleh karena itu, kita tetap berkomitmen untuk meneladani apa yang Yesus lakukan. Memiliki hati yang penuh belas kasih. Teringat suatu waktu kami ada di Tomohon melayani anak PBS. Kalau bukan karena kerjasama tim, mungkin saat itu beberapa anak memutuskan untuk tidak lanjut studi.
Puji Tuhan saat ini ada 3 orang sudah melanjutkan studi di zaman kami bersama tim di sana. 1 masuk ke Unima, 2 masuk ke Kementerian Kesehatan punya di Manado juga. Dan masih ada beberapa adik-adik yang ditolongin oleh tim di sana. Saya melihat bahwa kerjasama tim inilah yang membawa terobosan-terobosan baik bagi anak-anak. Sehingga anak-anak itu tidak berhenti menjalani hidupnya. Oleh karena itu, percayalah bahwa penerobos kita adalah Allah. Dan kalau Allah menerobos masuk, itu menunjukkan bahwa Allah melibatkan saya dan saudara untuk membawa janji keselamatan itu, menyelamatkan anak-anak daripada keterikatan, tantangan-tantangan kehidupan. Oleh karena itu, generasi akan bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat ketika mereka mengalami keselamatan daripada Allah. Terpujilah Tuhan. Salam.